Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di redaksi Media Center Nurul Huda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar tentang Nisfu Sya'ban. Apa sih Nisfu Sya'ban itu? Mari ikuti pembahasan pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama Ustadz Fauzi Ashari, SPD MTHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP BP Nurul Huda. Jadi begini Ustadz, teman-teman online redaksi kami belum tahu apa sih Nisfu Sya'ban itu. Monggo jenengan jelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Langsung saja bahwa bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang penuh berkah, di mana Rasulullah SAW menyatakan sabdanya, Syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka dari hadis ini Sya'ban ini spesial di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di malam nisfu Sya'ban nantinya umat Islam itu dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon doa-doanya dijabah, dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu merupakan doa yang tidak tertolak, sebagaimana hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, khamsatu awqatin la yuraddu fihinna ad-du'a, lailatul jum'ah wa lailatul ashri minal muharram wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailata al-aidaini. Ada 5 waktu di mana doa itu tidak ditolak. Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua malam 10 Muharram, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, dan yang keempat malam Idul Fitri, dan kelima malam Idul Adha. Maka malam nisfu Sya'ban ini termasuk spesial dan termasuk malam istimewa, di mana ulama mengajarkan kita untuk membaca Yasin 3 kali dan disertai dengan beberapa niat pada setiap mau membaca Yasin, dengan harapan doanya, permohonannya, keinginannya, harapannya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sya'ban ini memang bulan yang istimewa, bahwa Rasulullah pernah berpuasa bulan Sya'ban ini 1 bulan penuh, seperti bulan Ramadan. Makanya dikatakan sahabat itu bertanya, sahabat Yazid, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Sya'ban 1 bulan penuh kok seperti bulan Ramadan, padahal bulan-bulan lainnya tidak begitu? Kata Rasulullah, di samping Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan di mana manusia itu banyak melalaikan bulan Sya'ban, karena ia berada pada bulan yang mulia juga, yaitu Rajab dan Ramadan. Ini di tengah-tengahnya Sya'ban ini sering dilupakan oleh manusia. Bahkan amal-amal perbuatan kita selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena lanjutan hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu ayurfa amali wa ana shahid. Bahwa
di bulan Sya'ban itu dan ditafsiri oleh ulama, yaitu malam nisfu Sya'ban itu amal-amal kita selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, wa ana shaim, dan saya dalam keadaan puasa, kata Rasulullah. Nah, itu karenanya tetap disunahkan puasa di bulan Sya'ban ini, puasa sunnah, terlebih pada tanggal 13, 14, 15 Sya'ban, yaitu puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Maka pada tahun 2022 ini insya Allah pada hari Rabu besok, Rabu, Kamis, Jumat, mungkin tanggal 15, 16, 17 bulan Maret tahun 2022 itu bertepatan dengan 13, 14, 15 Sya'ban, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid, hari-hari putih. Jadi begitu Ustaz. Terus kalau keistimewaannya bulan Sya'ban itu apa aja Ustaz? Keistimewaan bulan Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang memohon ampun. Maka ulama menyarankan, menganjurkan kita untuk banyak beristighfar di bulan Sya'ban ini. Karena Allah meluaskan ampunannya pada bulan Sya'ban, ya termasuk nanti di bulan Ramadan. Oleh karenanya istighfar itu dianjurkan pada bulan Sya'ban ini, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di samping itu juga doa-doa dikabulkan di bulan Sya'ban ini, terutama nanti di malam nisfu Sya'ban. Karena melihat ayat Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah bisa saja menetapkan ketetapannya dan juga bisa merubah ketetapannya itu, dan di sisinya ada umul kitab, di lauhul mahfuz ketentuan itu. Maka ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa doa itulah yang bisa merubah ketentuan Allah. Yang sudah Allah tentukan itu bisa dirubah dengan doa. Maka ketika baca Yasin pertama, kita dianjurkan untuk niat dan berdoa kepada Allah agar pada pembacaan Yasin pertama kita ini diberikan umur yang panjang dan kesehatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah. Pada bacaan Yasin yang kedua, kita disuruh untuk niat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan pembacaan Yasin yang kedua di malam nisfu Sya'ban ini, saya niatkan untuk mendapatkan rizki yang halal dan barokah serta ilmu yang manfaat, tentu ya untuk ketaatan kepada Allah. Rizkinya manfaat untuk orang lain, ilmunya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Pembacaan Yasin yang ketiga diniatkan dan dimohonkan doa kepada Allah agar kita ditetapkan iman dan Islam serta akhir hayat kita selamat dan husnul khotimah. Maka dengan permohonan doa ini yang diiringi dengan pembacaan Yasin sampai 3 kali ini, dengan harapan amal kita ini ketika diangkat oleh Allah, kemudian amal kita ini dikabulkan, dan juga permohonan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah, sehingga takdir yang tadinya atau ketentuan Allah yang tadinya buruk itu bisa dirubah dengan doa-doa kita ini. Wah, banyak sekali ya Ustadz keistimewaannya. Lantas, adakah amalan khusus yang kita lakukan untuk menyikapi datangnya nisfu Sya'ban? Kalau amalan khusus dalam hadis tidak ada hadis yang sahih menyarankan mengamalkan ini. Itu ya secara umum adalah ya puasa Senin Kemis di bulan Sya'ban, atau puasa hari-hari putih di bulan Sya'ban, dan juga istighfar serta memperbanyak doa kepada Allah dan bersedekah. Bersedekah menunaikan sedekah ke fakir miskin, kepada anak yatim,
Dan doa Rasulullah yang sangat masyhur adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, itu yang hadis yang masyhur di mana kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Mana bulan Ramadan tentu bulannya umatnya Nabi Muhammad. Syahrul Ramadan, syahrul ummati. Ya, oleh karenanya di bulan Sya'ban ini latihan pintu gerbang untuk menyongsong, untuk menyambut bulan suci Ramadan, supaya nanti tidak kaget ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kita dianjurkan, disarankan untuk puasa di bulan Sya'ban. Bisa Senin Kemis, bisa hari-hari putih. Di bulan Sya'ban ini puasa supaya karena bulan Ramadan sudah dekat, sehingga pintu gerbangnya adalah Sya'ban. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taqarrub ilallah, bersedekah dan banyak berdoa serta juga berpuasa. Udah tahu kan teman-teman apa itu pengertiannya, keistimewaannya, dan amalan yang kita lakukan untuk Hizbus Syaban ke depannya. Cuma itu Ustadz, terima kasih atas waktunya, penjelasannya. Dan kami selaku redaksi mohon minta maaf karena sudah merepoti waktu jenengan. Ya. Nah, bagi kalian yang sudah tahu, jangan lupa ya diamalkan perbuatannya, entah itu istighfar, bersedekah, berpuasa Senin Kamis, supaya apa? Pahala kita pun bertambah, dan ketika amal kita dinaikkan oleh Gusti Allah, dilaporkan kepada Gusti Allah, supaya menjadi amal yang baik. Cukup sekian, cuma itu yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.